Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei elektabilitas yang dirilis oleh Indo Polling Network sepekan jelang pemungutan suara Pilkada 2024. Selamat sore, Anda menyaksikan Pilihan Rakyat TVRI hari ini Kamis 21 November 2024 bersama saya Semi Bastian dan saudara berikut Pilihan Rakyat TVRI selengkapnya. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei elektabilitas yang dirilis oleh Indo Polling Network sepekan sejelang pemungutan suara Pilkada 2024. Elektabilitas Pramono Anung mencapai 48,4%, selisih 10% dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang tercatat 38,4%. Sementara itu, paslon independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, mengantongi elektabilitas 4%. Hasil survei Indo Polling Network menunjukkan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Dul memiliki popularitas paling tinggi dibandingkan calon lain. Rano Karno memiliki tingkat popularitas mencapai 99,4%, tingkat popularitas Ridwan Kamil sebesar 98%. Kemudian, Suswono memiliki tingkat popularitas sebanyak 56,6%. Saudara, saat hari pencoblosan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, terdapat 1.207 pemilih warga Kabupaten Muaro Jambi yang tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Namun KPU memastikan mereka akan tetap dapat menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 3 TPS yang harus dipindahkan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yakni TPS 6, 8, dan 9, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam. Hal ini dikarenakan mata pilih di 3 TPS tersebut merupakan masyarakat Muaro Jambi yang tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan jumlah daftar pemilih tetap di 3 TPS tersebut mencapai 1.459 pemilih. Dari jumlah DPT tersebut terdapat 1.207 pemilih yang tinggalnya di wilayah Sumsel. Supriyadi memastikan 1.207 pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 karena mereka memiliki administrasi kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi. Pertama kepada masyarakat yang terdaftar di 3 TPS di Sawit Mulyorejo yang di wilayah Sumatera Selatan untuk tetap semangat hadir ke TPS pada hari Rabu pada tanggal 27 November tahun 2024 ini, dan tentunya dengan membawa chip pemberitahuan dan KTP elektronik. Komisioner KPU Supriyadi juga meminta peran aktif PPS dan PPK setempat untuk sosialisasi mekanisme pada hari pemungutan dan perhitungan suara 27 November 2024 kepada masyarakat. Sementara itu, warga pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 kembali diingatkan agar segera melengkapi dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik yang menjadi syarat pada pemilihan 27 November 2024. Seiring pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada 2024 di wilayah Kota Gunung Sitoli terus berjalan sebagaimana jadwal dan tahapannya, masyarakat setempat diimbau agar tidak lengah dengan persiapan data kependudukannya. Khususnya bagi pemilih potensial dan pemula di Pilkada kali ini, serta pemilih dalam daftar pemilih tetap yang sudah mengajukan pindah memilih karena kepindahan domisili kabupaten kota dan antar provinsi, diperlukan segera memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang baru. Menurut Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Gunung Sitoli, Juliman Harefa, pihaknya terus memantau sistem informasi daftar pemilih atau SIDALIH Pilkada 2024, seiring banyaknya warga ajukan pindah memilih namun disertai kepemilikan identitas kependudukan lengkap.
Penyelenggara ini juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah itu dapat memfasilitasi percepatan perekaman dan pencetakan IKTP pemilih baik pindahan maupun pemilih pemula agar tidak mendapat hambatan saat mengantarkan hak pilih mereka pada 27 November 2024. Kepada seluruh warga Kota Gunung Sitoli untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Karena informasi dari Ibu Kadis Kependudukan juga bahwa mereka tetap membuka layanan perekaman khusus KTP elektronik ini sampai pada hari H. Itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Peran aktif peserta pemilihan termasuk partai politik diperlukan untuk mengajak warga berusia mulai 17 tahun mengurus IKTP. Saat ini termasuk untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih di wilayah itu melalui penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dari Gunung Sitoli, Aliasa Telaumbanua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Sementara itu ribuan pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang nomor urut 3 Yuda Pratomo dan Baharudin memenuhi pelataran Benteng Kuto Besak Palembang. Kampanye akbar yang juga dikemas dalam Festival Palembang Maju berlangsung meriah dan juga tertib. Sejak siang hari, pelataran Benteng Kuto Besak dipenuhi simpatisan kader partai pengusung Demokrat dan PKS, serta masyarakat yang datang dari berbagai penjuru kota Palembang. Kampanye akbar tak hanya sekedar ajang politik, tetapi juga wadah kebersamaan melalui festival UMKM, diikuti para pelaku usaha ekonomi kreatif. Puncak acara orasi langsung dari pasangan calon Yuda Pratomo dan Baharudin. Yuda Pratomo menegaskan, saat ini kota Palembang butuh perubahan. Suatu era baru menjadikan Palembang kota yang maju. Hari ini kita berada di persimpangan jalan. Pilihannya tidak banyak Bapak dan Ibu. Mau jalan di tempat atau bahkan mundur, membiarkan Palembang dipimpin tanpa perubahan yang signifikan seperti dalam 10 tahun terakhir ini, atau mengambil langkah berani, mengambil pemimpin baru dengan semangat perubahan menuju era baru Palembang Maju. Sementara calon wakil wali kota Palembang Baharudin menyatakan, selain perubahan, kota Palembang memerlukan pemimpin baru yang terbebas dari masa lalu, serta mampu mensejahterakan warga Palembang secara adil dan transparan. Acara dimeriahkan dengan penampilan musisi lokal, bintang KDI, serta artis ibu kota. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur menggelar simulasi pemungutan suara dan juga penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Kecamatan Jatinegara. Simulasi digelar sesuai dengan waktu pelaksanaan termasuk mengikut sertakan pemilih penyandang disabilitas. Sejumlah warga mulai antri untuk mendaftar di meja kelompok panitia pemungutan suara KPPS saat digelar simulasi pemungutan suara oleh KPU Kota Jakarta Timur. Satu persatu warga menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah diberikan ke tiap pemilih. Dalam simulasi, semua proses dilakukan sesuai dengan waktu pelaksanaan, mulai dari pembukaan TPS, pemeriksaan surat suara disaksikan saksi-saksi dari pasangan calon. Simulasi ini juga mengikut sertakan pemilih disabilitas. Panitia pemungutan suara memastikan seluruh prosedur untuk pendampingan pemilih disabilitas berjalan baik. Mudah-mudahan template ini bisa tersosialisasi bahwa template bukan menentukan suara, tapi template hanya membantu. Jadi sebelum kita ini, itu kan dimasukin kertasnya, surat suaranya. Nah nanti dibaca oleh teman-teman, dibaca, terus di ini nama-namanya turun dia ke bawah, nah terus langsung dicoblos lubangnya. Semua sudah menerima bahan-bahan materi bimbingan teknis, teori-teori sudah disampaikan dan hari ini kita implementasikan. Jadi kita pengen lihat apa yang sudah disampaikan itu apakah diserap dengan baik, apakah bisa dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dan benar.
Selain digelar di Kecamatan Jatinegara, simulasi pemungutan dan perhitungan suara Kota Jakarta juga akan digelar di 5 kecamatan lain. Simulasi digelar sesuai dengan bimbingan teknis yang telah diberikan ke seluruh KPPS. Dari Jakarta Timur, Bima Sakti melaporkan. Rakor bidang ketertiban dan juga ketentraman masyarakat jelang pilkada libatkan beberapa komponen. TNI Polri di Kabupaten Majalengka siaga penuh hadapi pilkada 2024 mendatang. Akan memberikan dan mohon. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Majalengka mengadakan rakor bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat jelang pilkada 2024. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran serta menjamin hak pilih masyarakat terutama kelompok rentan. Terdapat 851 TPS dianggap rawan dalam Pilkada 2024 dari total 2.111 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. Di antaranya 128 TPS rawan banjir dan 19 TPS rawan longsor di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri siaga penuh dalam pengamanan pilkada di Majalengka. Salah satu di antaranya 440 personel Kodim 0617 dan 700 personel Batalion 321 Galuh Taruna akan diterjunkan dalam pengamanan pilkada 2024. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infanteri Dudi Pilianto menjelaskan akan mendukung dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Antisipasi untuk mitigasi bencana kami sudah buat antisipasi dalam hal pelaksanaan nanti akan dilaksanakan tetap dilaksanakan second planning di TPS-TPS yang sudah dialokasikan oleh KPU. Kami sudah sarankan KPU untuk membuat second planning. Pada kesempatan yang sama, Kasatpol PP dan Damkar Majalengka, Rahmat Usanto mengatakan semua sudah siap amankan pemilu damai dan tertib. Jadi sudah jelas di pasal 28 itu kami diminta koordinasinya atau dikoordinasikan oleh pihak KPU. Jadi yang akan berinisiatif awal mungkin nanti KPU. Kita menunggu dan pada prinsipnya kami Satpol PP Damkar dari TNI, kemudian dari Polri dan unsur-unsur lainnya bahkan lantas sekalipun kita siap tentunya bersama-sama mensukseskan pemilu yang damai, yang tertib. TNI Polri berkomitmen dalam menjaga proses pilkada di Majalengka berjalan transparan, demokratis, serta jujur dan adil. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikutlah. Tetaplah bersama kami di Pilihan Rakyat TVRI. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya Abang Bato? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, kajian Islami yang mengangkat tema tentang kesehatan mental di dalam keluarga. Menekankan tentang nilai-nilai uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Karena suri tauladan yang baik itu membentuk masyarakat yang bermental yang baik. Ya Rasulullah khul biyadi. Ketika kita mampu mencapai mental yang sehat, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia.
pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan, tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Pilihan Rakyat TVRI dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Pilkada Provinsi Papua Barat hanya memunculkan satu pasangan calon, Domingus Mandakan dan juga Muhammad Lakotani melawan kota kosong. Dan menarik untuk dilihat seberapa besar pengaruh pemilih pemula memberikan dampak kepada perolehan suara dan seberapa besarkah kira-kira paslon bisa menyerap aspirasi dari pemilih pemula. Berikut informasinya untuk Anda. Papua Barat menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang hanya menghadirkan satu pasangan calon pada Pilkada 2024, yakni calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Papua Barat, yakni adalah Domingus Mandacan dan juga Muhammad Lakotani. Lalu seperti apakah aspirasi dan juga harapan masyarakat Papua Barat khususnya untuk anak muda di wilayah Papua Barat ini? Terus ikuti liputan kami. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 27 November tinggal menghitung hari. Peran pemilih pemula di Papua Barat layak disimak dikarenakan suara Gen Z dinilai sangat penting, khususnya mengarahkan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 juga akan menjadi bukti roda demokrasi di Indonesia akan berlanjut dari kelompok mapan ke generasi muda. Proses pendidikan politik maupun demokrasi di wilayah Papua Barat secara umum berjalan baik. Ini terbukti dari seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, kemudian Bawaslu, dan semua saya melihat sudah bekerja maksimal. Secara khusus KPU dalam rangka penyadaran tentang betapa pentingnya hak demokrasi khusus di wilayah Papua Barat sudah cukup dari menyentuh sampai dengan pemilih pemula. Mengapa? Karena media yang digunakan dalam rangka melakukan sosialisasi itu kan tidak hanya kampanye, tidak hanya debat, tetapi melalui media-media digital lainnya yang langsung menyentuh pada pemilih pemula. Sehingga menurut saya untuk ukuran Papua Barat cukup baik, cukup tersampaikan pesan-pesan demokrasi yang berlangsung menuju tanggal 27 November. Pemilih pemula atau Gen Z juga memiliki aspirasi yang mereka harapkan dapat didengar oleh pasangan calon pada Pilkada 2024, khususnya wilayah Papua Barat yang hanya memiliki satu pasangan calon, yakni Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Gini ya, kalau misalnya dari untuk bidang pendidikan tuh lebih ke untuk memajukan aja sih, apalagi di Unipa ini kan masih banyak yang kayak fasilitasnya masih kurang kayak gitu kan. Terus untuk untuk bagian akademik kayak gitu kan masih kurang juga. Jadi ya lebih memperhatikan bagian pendidikan, khususnya untuk kayak di Manokwari ini kan masih kurang ya, toko buku itu susah banget nyari buku gitu. Iya kayak gitu.
Untuk harapan saya sih, karena mereka kan yang nanti calon gubernur dan wakil gubernur kan memimpin daerah ini kan. Jadi untuk harapan saya sih mereka memberikan pekerjaan mereka yang baik untuk masyarakat, dan juga melihat masyarakat yang mungkin membutuhkan perhatian yang lebih lah. Dan terkadang kan ada beberapa masyarakat yang tidak terlalu diperhatikan sama pemerintah, dan ada juga yang masih susah lah dengan keadaan yang sekarang. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sudah melakukan sejumlah hal untuk menarik minat pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi pada pemilihan mendatang. Selain di kabupaten, kan ini kan satu provinsi dengan kabupaten ini kan satu jalur nih Nah, selain tadi yang saya sampaikan bahwa selain kita sosialisasi terkait dengan program apa yang mereka butuhkan, yang paling penting adalah mereka ini bisa menggunakan, paling tidak mereka mau menggunakan hak suaranya. Karena kebanyakan ini kan sudah hari Rabu, libur, ya kan? Sudah tahu kan kalau namanya anak muda, libur, ya jelaslah saatnya membuat schedule untuk libur gitu kan. Itu. Nah, ini bagaimana, karena memang kita lihat yang paling banyak tren itu kan anak muda nggak mau nih mau menyalurkan, maka sering sekarang kan akhirnya muncul kamu nggak datang nggak keren gitu. Kamu nggak ke TPS, slogan-slogan yang membuat mereka pengen mau datang ke TPS. Memilih atau tidak memilih adalah hak setiap individu. Namun dalam konteks pemilu 2024, suara Gen Z memiliki peran yang sangat penting. Sebagai pemilih pemula, generasi ini dapat menjadi kekuatan dominan dalam menentukan arah masa depan bangsa. Saudara, isu lingkungan menjadi salah satu sorotan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Berbagai kelompok masyarakat, aktivis dan juga organisasi lingkungan serta forum jurnalis mendesak para calon gubernur untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menangani masalah lingkungan di Sulawesi Tengah. Menyikapi perihal isu lingkungan yang marak terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, calon kandidat gubernur dan wakil gubernur melangsungkan diskusi bersama para jurnalis, organisasi, serta komunitas lingkungan pada Selasa pagi kemarin. Diskusi yang dihadiri puluhan elemen masyarakat ini membahas perihal strategi calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dalam mengatasi pembenahan tata kelola lingkungan, krisis iklim, energi, serta ruang masyarakat adat. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 ini diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam menghadapi masalah lingkungan yang marak terjadi akibat aktivitas pertambangan. Pencemaran serta bencana alam menjadikan Sulawesi Tengah salah satu daerah yang terdampak signifikan oleh masalah lingkungan, seperti perkembangan gas efek rumah kaca kian meningkat, iklim yang terus mengalami perubahan, serta 75% bencana alam, banjir dan longsor sering terjadi di Sulawesi Tengah. Hal itu tentunya berdampak pada masyarakat Sulawesi Tengah serta menjadikan angka kemiskinan serta kesehatan memburuk. Menjadi pekerjaan bagi pemerintah, khususnya kebijakan yang dikeluarkan. Sayangnya pada diskusi kali ini hanyalah pasangan calon gubernur nomor urut 1 yang telah bersedia hadir. Sementara pasangan calon lainnya telah terkonfirmasi mengalami hambatan untuk menghadiri diskusi tersebut. Debat kan kita kan sudah melalui yang diselenggarakan KPU ya. Debat secara resmi itu kan sudah tiga sesi gitu ya. Nah, di 3 sesi itu menurut kami teman-teman jurnalis itu ada poin-poin yang sebenarnya sangat berkaitan dengan masyarakat dan kita semua gitu ya, terutama itu soal lingkungan. Itu tidak tergali dengan baik lah gitu ya, atau tidak terjawab dengan baik. Terutama isu-isu spesifik misalnya soal transisi energi, soal tata kelola pertambangan dan krisis iklim terutama. Dan hari ini karena dasar itu teman-teman berinisiatif untuk berkolaborasi 3 atau 4 organisasi di mana pesannya perubahan iklim ini dengan ketidakpastian cuaca atau iklim. Sebenarnya bukan debat, dan kami memang yang kami selenggarakan hari ini bukan debat, jadi diskusi panel.
Selain itu, calon gubernur yang hadir dalam diskusi tersebut menandatangani fakta integritas yang menegaskan untuk menepati dan melaksanakan komitmen perlindungan dan tata kelola lingkungan, mendukung penurunan emisi karbon, pengakuan masyarakat adat, serta menjamin kerja-kerja jurnalis terlindung. Kedepannya acara ini akan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan Sulawesi Tengah dengan menghadirkan diskusi-diskusi yang mengarah pada pembenahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Palu, Muhammad Fitrianto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024, Panitia Pengawas Kecamatan Panwaslu Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan memberikan pungutan kapasitas kepada pengawas tempat pemungutan suara TPS. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menggelar penguatan kapasitas untuk pengawasan tempat pemungutan suara TPS sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024. Penguatan kapasitas pengawas atau TPS kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Buntu Terpedo, bertujuan memastikan kesiapan pengawasan TPS dalam menjalankan tugasnya, mulai dari masa tenang hingga pemungutan dan perhitungan suara. Selama pelatihan, pengawas TPS diberi pembekalan tentang regulasi pemilu, potensi pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin terjadi. Ketua Panwaslu Kecamatan Sabang Muklis menyatakan 36 pengawas TPS telah mendapatkan penguatan kapasitas yang nantinya akan melaksanakan tugasnya di wilayah masing-masing. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, kita berharap semua pengawas tempat pemungutan suara yang ada di Kecamatan Sabang ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat melakukan pengawasan mulai pada masa tenang sampai pada pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS nanti. Dengan penguatan ini, Panwaslu berharap pengawas TPS mampu menjalankan tugas dengan baik serta menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Dari Luwu Utara, Person melaporkan. Saudara, informasi dari Sulawesi Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pilihan Rakyat TVRI. Akhirnya, saya Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.